Selamat sore yang saya hormati Pak Komar dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lutgaris Dianika dari kelas heuristik akan mempresentasikan review materi mengenai tabu search dan genetic algorithm. Berikut adalah outline pada presentasi hari ini. Tabu search adalah metode pencarian meta-heuristik dengan menggunakan metode local search yang digunakan untuk optimasi matematis yang dibuat oleh Fred Wegeber pada tahun 1986. Tabu search ini memiliki perbedaan dengan metode local search lainnya, di mana implementasi tabu search menggunakan struktur memori yang menggambarkan solusi yang dikunjungi atau seperangkat aturan yang disediakan pengguna. Jika solusi potensial telah dikunjungi sebelumnya, ini ditandai sebagai tabu atau dilarang, sehingga algoritma tidak mempertimbangkan kemungkinan itu berulang kali. Selanjutnya mengenai problem hill climbing. Seperti yang kita ketahui, local search ini mengambil solusi potensial untuk masalah dan memeriksa tetangga terdekatnya atau nearest neighbor, dengan harapan menemukan solusi yang lebih baik. Namun ternyata metode ini memiliki kecenderungan untuk terjebak di wilayah yang kurang optimal atau di dataran tinggi, di mana banyak solusi yang sama cocoknya. Inilah yang dinamakan problem hill climbing. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan tabu search, di mana konsep awal yang terdiri dari randomly start, simulated annealing, dan simple ELS akan digabung dengan memori dalam tabu search, sehingga tidak terjadi problem cycling. Nah, cycling problem adalah masalah di mana solusi yang tidak optimal dikunjungi berulang kali. Oleh karena itu, tabu search dapat menangani problem tersebut dengan mengingat solusi yang dikunjungi sebelumnya. Berikut adalah strategi tabu search dalam menghindari cycling problem, di mana secara garis besar, tabu search ini akan mengingat semua solusi yang sudah dilewati. Selanjutnya ada kriteria aspirasi yang terdiri dari global best, region best, recent best, dan attributed best yang masing-masing bisa dilihat pada slide penjelasannya. Untuk TS memory sendiri ini terbagi menjadi short term dan long term memory yang perbedaan utamanya ada pada pemecahan masalah. Artinya, short term memory saja mungkin cukup untuk mencapai solusi yang lebih baik daripada yang ditemukan oleh metode local search konvensional. Tetapi struktur long term memory seringkali diperlukan untuk memecahkan masalah yang lebih rumit. Berikut adalah perbandingan antara metode local search dengan tabu search. Dan ini merupakan pro kontra dari penggunaan tabu search yang sudah dirangkum pada slide berikut. Selanjutnya masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai genetic algorithm. Genetic algorithm adalah heuristik penelusuran yang terinspirasi dari teori evolusi alam Charles Darwin. Algoritma ini mencerminkan proses seleksi alam, di mana individu-individu yang paling cocok dipilih untuk reproduksi guna menghasilkan keturunan dari generasi berikutnya. Proses seleksi alam dimulai dengan pemilihan individu yang paling cocok dari suatu populasi. Mereka menghasilkan keturunan yang mewarisi ciri-ciri orang tuanya dan akan ditambahkan ke generasi penerus. Nah, jika orang tua memiliki kebugaran yang lebih baik, keturunan mereka akan lebih baik daripada orang tua dan memiliki kesempatan lebih baik pula untuk bertahan hidup. Proses ini pun terus berulang dan pada akhirnya akan ditemukan generasi dengan individu-individu yang paling cocok. Nah, gagasan ini dapat diterapkan untuk masalah pencarian. Jadi kita dapat mempertimbangkan sekumpulan solusi untuk suatu masalah dan memilih sekumpulan solusi terbaik darinya. Fase yang terdapat dalam genetic algorithm terdiri dari 5 fase, yaitu pertama initial population, di mana populasi terdiri dari sekumpulan individu yang dianggap sebagai solusi dari masalah yang ingin diselesaikan. Kedua, ada fitness function, yaitu untuk menentukan probabilitas individu mana yang akan dipilih untuk reproduksi berdasarkan skor kebugarannya. Ketiga, selection untuk memilih individu yang paling cocok dan membiarkan mereka meneruskan gen mereka ke generasi berikutnya. Keempat, crossover, yaitu fase paling signifikan dalam algoritma genetika. Untuk setiap pasangan induk yang akan dikawinkan, titik persilangan dipilih secara acak dari dalam gen. Contohnya bisa dilihat pada slide berikut. Di sini terdapat 2 gen orang tua atau 2 individu. Yang pertama 101010, kemudian yang bawahnya itu 010101. Kemudian ini dipotong tengahnya atau yang biasa disebut juga dengan crossover point yang nantinya akan menghasilkan kedua keturunan di samping ini. Nah, keturunan diciptakan dengan menukar gen orang tua di antara mereka sendiri sampai titik persilangan tercapai, sehingga keturunan baru tersebut akan ditambahkan ke populasi. Fase terakhir adalah mutasi. Tujuan mutasi di genetic algorithm adalah untuk memperkenalkan keanekaragaman ke dalam populasi sampel. Operator mutasi digunakan dalam upaya untuk menghindari minimum lokal dengan mencegah populasi kromosom menjadi terlalu mirip satu sama lain, sehingga memperlambat atau bahkan menghentikan konvergensi ke optimal global. Pada saat ini contohnya salah satu titiknya diubah. Yang tadinya 1 diubah menjadi 0, itu mutasinya.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kurangnya atau ada salah kata. Terima kasih.